Untuk kali ini kita akan belajar mengenai kertas kerja perusahaan dagang, ya. Tapi dengan metode yang kedua, yaitu metode HPP. Kita akan belajar ini. Nah, ya, dengan metode HPP. Kertas kerja perusahaan dagang dengan metode HPP. Berarti apa yang dipersiapkan? Seperti biasa. Form kertas kerja kita siapkan. Lalu yang kedua, jurnal penyesuaian yang metode HPP. Jangan salah, karena ada jurnal penyesuaian yang metode laba rugi. Nah, di sini kita menggunakan yang metode HPP. Ya, kita menggunakan metode HPP di sini. Lalu yang ketiga juga neraca saldo yang sudah kita pernah buat tempo lalu, gitu ya. Oke, kita langsung saja. Nah, hal pertama kita masukkan data yang ada dalam neraca saldo. Yang pertama dari nama rekening atau akun, sama aja itu ya. Kita masukkan. Yang kedua nomor rekening atau nomor akun. Jika kita masukkan, tinggal kita pindah saja. Lalu nominal untuk debit dan kreditnya dari neraca saldo. Kita tinggal pindahkan. Ya, tinggal pindahkan. Tidak usah ada yang diedit ya. Copy paste saja. Loh, copy paste Pak nyontek? Enggak, memang seperti itu ya. Bukan masalah nyonteknya. Lalu kita jumlahkan neraca saldonya. Seperti ini. Yes. Ingat, jumlah harus sama. Kalau beda pasti salah. Ya, walaupun kalau sama saja belum tentu benar. Kita bisa cross check hasilnya 214197. Di sini 214197. Oke, sama. Neraca saldo sudah kita pindahkan. Sekarang kita memindahkan yang jurnal penyesuaian. Ya. Dari jurnal penyesuaian metodenya juga metode HPP. Ya, yang ini. Yang pertama. Nih. Kita pindahkan. Kita pindahkannya per pasangan jurnal ya, per jurnal-jurnal itu. Yang pertama ada HPP 1 juta. Ada debit ya, HPP 1 juta debit. Lalu ada persediaan barang dagang di kredit 1 juta. Ada tidak di sini HPP? Tidak. Karena tidak, maka kita buat di sini. HPP. Begini. Ya. Berarti di sini kosong. Karena di neraca saldo tidak ada. Kita isikan di jurnal penyesuaian di sini. Gitu ya. Senilai, kita lihat tadi berapa? 1 juta HPP-nya. Nah, begini. Lalu persediaan barang dagang di bagian kredit juga 1 juta. Ini ya. Persediaan barang dagang kredit 1 juta. Oke, jurnal pertama selesai, kita ke jurnal kedua. Jurnal kedua ini kebalikannya jurnal yang pertama ya. Persediaan barang dagang debit, HPP, kredit, nominal 13 juta. Ingat nominalnya 13 juta. Jadi persediaan barang dagang karena sudah ada di sini, sudah kita letakkan di bagian debit. Sini yaitu nilainya 13 juta begini ya. Lalu HPP-nya di kredit nominalnya 13 juta seperti ini. Gitu. Ini untuk jurnal kedua. Sekarang jurnal ketiga. HPP pembelian. Ada HPP lagi nih ya. HPP di bagian debit. Sini. Maka letakkan di mana? HPP-nya ini udah ada debitnya di sini, Pak. Mau taruh mana lagi? Taruh bawahnya aja, Nak. Ya. Taruh bawahnya sini. Jadi HPP nominalnya berapa? 22.100 ini ya. Kita letakkan di sini. Gitu caranya. Terus apa lagi? Kita lihat. Ada kredit pembelian nih. Berarti pembelian mana? Nih, ya. Taruh di kredit sini. Begini. Nah. Ya. Debit kredit seperti itu. Seperti itu. Oke. Lalu lagi sekarang jurnal yang keempat.
Potongan pembelian debit, HPP kredit senilai 97.000. Cross check, ada potongan pembelian? Ada nih, ya. Debit ya. Nah, debit senilai berapa? 97.000. Gini. Lalu HPP-nya juga di bagian kredit 97.000, ya. Sesuaikan dengan ini. Gitu ya. Oke. Keempat selesai. Sekarang kelima. Ada retur pembelian di debit 500.000 dan HPP di kredit 500.000. Kita pindahkan. Retur pembelian ini ya. Berarti ada 500.000 di debit tadi ya. Betul ya? Kreditnya apa tadi? HPP. Berarti letakkan di sini. Bawah lagi. Pokoknya di bawah terus. Tuh, untuk retur pembelian. Ini. Nah, apakah masih ada? Cross check. Lagi satu lagi nih. Ya. Masih ada. HPP debit. Biaya angkut pembelian kredit. HPP debit. Tes. Senilai berapa? 100.000. Biaya angkut pembeliannya mana ya? Oh ini beban angkut pembeliannya. Kredit senilai 100.000 juga. Gini. Nah, HPP selesai. Baru, oh sorry, nomor rekeningnya lupa. Diurutkan saja ya, 713. Begitu. Lalu, next. Ada beban perlengkapan 900.000 ya. Beban perlengkapan. Apakah ada beban perlengkapan di sini? Tidak ada, maka kita tulis di sini. Beban perlengkapan gitu ya. 714 berapa? Debit senilai 900.000. Tuh. Lalu kreditnya perlengkapan ya. Senilai juga 900.000 seperti ini. Gitu yes. Lanjut sekarang lagi. Beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Apakah ada di sini beban penyusutan peralatan? Tidak ada, maka kita tulis beban, gitu ya. Sorry. Beban penyusutan peralatan, gitu. Berapa? 715. Nominalnya berapa? Kita lihat. 150.000. Nah, lalu ada kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Di sini nggak ada, di sini adanya peralatan, nggak boleh. Beda. Kita tulis akumulasi penyusutan peralatan. Nah, berapa angkanya atau nomor rekeningnya? 122. Sudah saya jelaskan sebelumnya ya, mengapa 122 ini ya. Oke, lalu ini nominalnya 150.000. Begitu. Next, sekarang ke beban gaji. Beban gaji sebesar 500.000 di debit, utang gaji sebesar 500.000 di kredit. Apakah ada beban gaji? Ada ya. 500.000 ya di debit ini. Lalu utang gaji enggak ada, Nak. Utang gaji berarti harus kita tulis. Ingat ya, ditulis itu ya enggak ada aja ya. Kalau ada enggak usah ditulis. Ini 212 ya. Karena di sini 211, maka di sini 212. Terus sablon. Ini nominalnya berarti beban gaji tadi mana? Ini 500.000. Kita jumlahkan atas sampai bawah kayak gini. Ini ya. 38347, benarkah? Yes. 38347. Berarti sudah selesai pemindahan kita untuk neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nanti yang lain-lain ini kita tinggal menyesuaikan saja plus dan minusnya saja. Nah, sekarang kita akan jumlahkan dan kurangkan. Ya, jumlah atau kurang. Seperti halnya yang tadi dalam kertas kerja metode laba rugi, di kertas kerja ini yang metode HPP ini
kita pun akan melakukan hal yang sama, kurang lebih sama. Kita coba cross check ya. Kas dan seterusnya ini nanti kita akan pindah di sini ya. Neraca saldo setelah disesuaikan. Ini berarti sama dengan ini neraca saldo karena di jurnal penyesuaian kosong ya. Lalu selanjutnya ini juga otomatis jumlahnya sama dengan debitnya ini. Mengapa Pak? Yuk 1 juta debit, 13 juta debit. Berapa? Hasilnya berarti 14 juta karena plus. Lalu minus 1 juta. Jadi hasilnya 13 juta. Itu ya. Oke, next untuk piutang juga sama begini. Ini untuk perlengkapan awalnya 1,2 debit dikurangi kredit 900. Nah, ini baru ada pengurangan. Lalu ini peralatan tidak ada pengurangan. Terus untuk utang dagang juga tidak ada karena mengapa ya nak tidak ada itu karena memang jurnal penyesuaiannya nggak ada loh ya. Kalau jurnal penyesuaiannya ada, ya perlakuannya seperti perlengkapan ini, gitu ya, atau persediaan barang dagang ini, gitu. Jangan bingung. Lalu ada retur, penjualan, ada potongan penjualan seperti ini. Nah ini bagaimana ini? Nah kekasannya di sini nak. Untuk metode HPP kekasannya di sini. Yang pertama kekasannya adalah ini. Awalnya debit, misalnya pembeliannya. Awalnya debit 22.100, lalu di jurnal penyesuaian ada kredit 22.100. Berarti berapa hasilnya? 0. Berarti ini 0 nak. Di sini 0 nggak ada, ini nggak ada nominal di sini. Begitu pula yang pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, biaya angkut pembelian. Maka ostosmastis hasilnya 0. Ini misalnya kredit, lalu muncul di debit jurnal penyesuaian 0. Ini pun sama. Ya, ini pun sama biaya angkut pembelian. Awalnya debit, dalam neraca saldo, lalu di jurnal penyesuaian muncul kredit. Maka ini 0. Sudah, kalau 0 ya nggak usah diisikan. Gitu. Nah, sekarang kita ngisikan yang pendapatan bunga nih. Ya, neraca saldo, lalu ada beban gaji. Beban gaji, nah ini ada. Lalu di neraca saldo ada, di jurnal penyesuaian ada. Sama-sama debit, berarti dijumlahkan ya. Nah, terakhir beban listrik begini. Nah, kita yang bawah sekarang. Nah, yang bawah ini gimana? Nah, khusus yang HPP ya maksud saya. Khusus yang HPP. Caranya bagaimana, Pak? Nah, kalau ini kita harus selisihkan. Sebenarnya nggak diselisihkan pun nanti hasil endingnya, hasil akhirnya pun akan benar ya. Tapi biar enak kita selisihkan. Kita selisihkan antara debit dan kredit. Ini nanti ada perhitungan namanya perhitungan HPP nak. Nah, bisa kelihatan nanti nominalnya harus gini gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah sama dengan misalnya ini kita manual saja ya. Ditambah ini, tambah ini yang debit. Yang debit ditambahkan semua. Lalu dikurangkan ya, dikurangkan kredit. Kurangkan. Nah, berarti debit dikurangi kredit. Begitu ya. Hasilnya ini 9603. Ini HPP-nya. Jadi nanti kalau ngitung HPP harus gini hasilnya nak. Gitu ya. Oke, lalu untuk beban nih. Ini beban. Lalu ini juga ya. Jangan lupa ini. Lalu ini. Nah, kita tinggal jumlahkan. Hasilnya pun antara debit dan kredit harus sama. 214, 250. Gitu ya. Ini hasilnya untuk neraca setelah disesuaikan. Nah, sekarang tinggal kita pindahkan saja. Ini. Seperti yang sudah saya sampaikan, di laba rugi berarti akun yang ditempatkan di sana adalah 4, 5, 6, 7. Begitu pula yang ada di neraca, nanti kita tempatkan adalah akun nomor 1, 2, 3. Like this. Yes. Nah, ada jatahnya sendiri-sendiri. Ya, laba rugi 4567, neraca 123. Itu apa Pak 4567 123? Nomor akun atau nomor rekening. Jadi kamu lihatnya di sini nih. Ya, kamu lihatnya di sini. Nah, kamu lihatnya di sini. Nomor rekening 1 itu mana? Ini angka 1 di depan ini loh. 1111, 1121, 1131. Nanti kalau ada 211 berarti 2 gitu ya. 4, nah ini 4. 5, 5, 6, 7 gitu. Ini pun sama ya, nanti disertakan juga. Kayak gitu. Yes. Nah,
Saya akan masukkan sekarang. Ini saya delete. Berarti akun nomor 4567. Berarti dimulai dari sini ya. Nih. Kita pindahkan saja dari neraca setelah disesuaikan. All of them, yes. Kita pindahkan di sini 0,0000. Nah, muncul di sini lagi. Muncul di sini lagi. Yes, lalu muncul di sini. Ini karena sudah kita selisihkan tadi ya. Ya sudah, tinggal selisihnya aja yang kita taruh di situ. Lalu ini berarti start gini. Ini ya enggak? Enggak ya. Ini enggak. Ini karena akun nomor 122. 212. Oke, kita jumlahkan. Ini jumlahnya nak. Ya. Next untuk neraca sekarang. Neraca ya sama caranya, tapi yang ditindahkan tadi nomor 1, akun nomor 1, akun nomor 2 dan akun nomor 3, gitu ya. Oke. Kita pindahkan saja. Ini. Ya, stop di situ. Ya, karena ini sudah akun 4. Nah, stop di sini. Di bawah ada enggak tadi? Oh, ada nih ya. Akumulasi dan utang gaji. Jangan sampai tertinggal. Ya, kalau tertinggal enggak balance. Nah, jumlahkan. Loh, tetap enggak balance, Pak. Enggak dilihat dari situnya, nak. Balance atau enggaknya. Dilihat dari sini. Kita lihat sekarang, ini diselisihkan. Caranya adalah serisah. Ya. Selisihkan ya, ditempatkan di nominal yang kecil ya. Kan ini 17 sama 14 nih. Berarti kan lebih besar 17. Maka kita tempatkan di bawahnya 14 di sini. 17 ini dikurang sini. Ini ya 30. Nah, 2227. Yang ini pun sama. Berarti ditempatkan di bawah yang kecil gitu ya. Ini dikurangi ini. Nah, balance sama. Ya, sama. Dan kita sekarang menjumlahkan supaya kelihatan sama gitu nih antara dua ini. Set 17 sekian, set. Nah, berarti ini balance. Debit kreditnya untuk laba rugi ya. Balance debit kreditnya. Untuk neraca juga balance antara debit dan kreditnya. Balancing, sistem balancingnya di situ ya. Sistem balancingnya di situ. Nah, ketemu. Dan selisih 2277 ini mutlak harus segini walaupun dengan metode apapun. Baik dengan metode HPP ataupun dengan metode laba rugi, selisihnya harus sama seperti itu. Keren ya. Walaupun metodenya berbeda, tapi sama ya. Ini cuma teknik saja. Sebenarnya tujuannya sama. Itu. Nah, ini kita sudah belajar kertas kerja perusahaan dagang dengan metode HPP. Terima kasih.